Menurut pandanganku ya, tapi menurut pandangan kalian penonton ini yang bilang, ah DJ Kuro ngaco, ini loh event yang ini bagus. Iya, karena kalian ke event nyari temen, bukan nyari apa isi eventnya. Karena kenapa? Saya juga organisasi baru, saya juga butuh yang namanya bantuan mungkin ya biar bisa juga bukan bikin event. Lebih tepatnya gini, ada nama lah lebih tepatnya gitu. Oke. Ya kasihan lagu-lagu Jepang yang semuanya banyak gitu, kenapa yang diputar itu aja gitu. Jadi kan putarnya Yoasobi terus. Yoasobi itu aja terus. Pas bukannya nggak suka, malas. Pas cosplay sangar tiba-tiba lagunya Yoasobi. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santai. Kali ini perkenalkan saya Zeryuzen dari DZ. Kali ini kita akan ngobrol dengan 3 narasumber kita. Yang pertama di sini ada dari DJ. Ya, saya perkenalkan semua kalian pasti sudah tahu saya adalah DJ Kuro yang nggak sering manggung, tapi kalian pasti tahu. Nama aku Nigaku Yorsen Paiket, nanti editor tolong ya. Selanjutnya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Karachi. Di sini aku adalah perwakilan dari Kokswibu Community. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Zen. Saya seorang owner dari Irondul Community. Saya akan mungkin berbicara santai saja untuk hari ini ya. Oke, sekian dari saya. Oke, itu tadi perkenalan dari 3 narasumber kita. Tapi sebelum itu kita tanya dulu deh masing-masing tujuan mereka selama di event cosplay kali ini. Mulai dari Kuro. Oke, jadi kalian pasti mungkin pada yang nggak terlalu kenal aku ya, soalnya kan di sini sebagai seorang talent DJ yang dimana DJ Jepangan itu kan agak kurang ngena di audiens kita ya. Jadi ya tujuan utamanya adalah dengan adanya DJ ini sebenarnya memperkenalkan untuk hiburan baru lah di Jepangan Bali. Kan kalau di yang kita ambil contoh di event luar itu kan udah ada DJ-nya kan, kenapa di Bali sangat ya bukan nggak ada sih, sangat susah sih sebenarnya, bukan nggak ada tapi nggak ada. Ambil yang ada. Itu dari Jepuro ya. Selanjutnya dari Kokswibu gimana tujuannya? Nah, ini tujuannya tanggap ini pribadi atau komunitas? Komunitas dong, komunitas. Saya pribadi berbeda. Oke, kalau dari komunitas ya, kami di Kokswibu itu punya beberapa tujuan, tapi tujuan paling penting adalah kita menggabungkan teman-teman mungkin cosplayer ataupun emang ada yang non cosplayer tapi dia suka event di Jepangan. Itu kita buatkan sebuah wadah agar mereka bisa saling kenalan, biar ada kalau misalnya mereka event kan banyak lah, kita tahu lah istilah anak hilang. Berasa aku event jadi anak hilang nih. Nah, Kokswibu itu diadakan supaya menjadi wadah biar mereka bisa berkenalan, terus juga punya teman. Jadi tujuannya adalah biar tidak menjadi anak hilang. Punya teman tujuannya, punya teman berarti. Selanjutnya dari Iron Blood bagaimana tujuannya? Jadi ya hampir sama seperti Kokswibu, tapi saya hanya menambahkan unsur sejarahnya. Ya kan mungkin anak-anak sejarah ya yang memang nolep gara-gara sejarah ya kan, suka sejarah itu kurang berkomunikasi. Jadi saya menambahkan unsur sejarahnya agar tidak dijauhi, karena sejarah wibu beda, itu masalahnya. Ya udah saya tambahin unsur itu untuk ya siapa tahu kan untuk kedepannya ada inovasi baru gitu kan. Ya sekian dari saya. Itu. Intinya tujuannya adalah belajar sejarah. Ya betul, belajar sejarah. Gak salah. Kita sekarang udah tahu tujuan mereka selama di event, jadi kita masuk sesi pertanyaan. Di sini ada 7 pertanyaan dasar. Oke, pertanyaan yang nomor 1. Dari kalian, apa sih event cosplay itu? Dan apa yang sebenarnya biasanya kalian cari di event cosplay itu? Mungkin bisa dari DJ Kuro. Kalau menurutku event cosplay itu adalah ajang di mana orang-orang meluapkan kreativitasnya di pop culture, di Jepangan pop culture ya, bukan kreativitas yang abstrak seperti kalian bilang tuh. Itu adalah cosplay itu adalah pop culture di Jepangan. Jadi menurutku tuh ya ajang kreatif, siapapun yang ingin memajukan, mengembangkan atau berpartisipasi itu ya harus ikut andil gitu. Ikut andil. Ya semua elemen.
Udah. Kayak apa? Kayak audiens atau enggak pengisi acara. Habis itu sama IO terutama. Terus itu ya jadi intinya tuh event Jepangan tuh ya wadahnya orang-orang kreatif, wadah-wadah orang kreatif. Kalian tuh sebenarnya kreatif. Untuk mengikuti pop culture tuh kalian sudah kreatif sebenarnya. Udah. Ya, Yang dicari apa? yang dicari Ya. kesenangan. Oh, kesenangan. Kesenangan. Kesenangan karena mewujudkan kekreativitasan. Oh, bukan nyari waifu. Tergantung sih. Tergantung. Tergantung sih. Waifunya siapa? Hah? Waifunya siapa? Waifu saya adalah Mei Sakurajima aja. Aduh, Bunny Girl ya. Ya. Berarti ngilang dong. Hidup. Masih hidup. Jadi anak kecil bisa juga. Waduh. Berarti kamu teret. Nah, movie-nya emang movie-nya kalian bagi yang nggak tahu Seishun Butayaru tuh kalian harus nonton tuh anime udah bagus setelah Oregairu. Oh, Oregairu. Saya nggak nonton Oregairu sih. Tapi Mbak Ani Senpai beberapa episode aja. Suka sama endingnya. Ada apa ini? Kata Rena ya. Selanjutnya dari perwakilan Coswibu bagaimana? Kalau menurut aku event cosplay itu mungkin ya tipis-tipis mirip sama yang dibilang Kuro. Jadi emang event cosplay itu adalah ajang buat kita ngelihat teman-teman kita yang emang mereka suka menyukai sebuah karakter, baik dari anime atau mungkin seperti sekarang kan banyak tuh karakter-karakter dari game pun mereka cosplaykan. Di situ itu kita bisa ngelihat seberapa kreativitas mereka, entah mungkin dari mereka sampai yang berani bikin kostum ataupun mereka berani benar-benar memahami karakter dari karakternya. Dari itu ya. Kalau misalnya kayak apa ya? Yang kulihat ya. Kebanyakan kan event-event di Jepangan tuh identiknya tuh pasti sama cosplay. Coswalk. Itu kan salah satu kayak tempat kita supaya kita bisa nyoba, kita udah belajar tentang karakter action sebuah karakter di anime atau game. Nah, terus kita pengen nyoba nih seberapa jauh kita tahu karakter tersebut. Di event cosplay itulah kita melihat teman-teman kita tuh benar-benar ngeluarin ekspresi mereka. Terus kalau misalnya tentang Apa yang dicari? apa yang Tujuan utama Anda? pribadi ya? Apa ini komunitas? Ini masalahnya dua hal yang berbeda nih. Dari komunitas dulu. Iya. Tapi intinya kalau dari aku sama pribadi sama dari komunitas sama, yang paling dicari itu adalah kita bisa berkenalan sama banyak orang. Apalagi teman-teman kita yang di event tuh yang bingung mereka ke event tuh harus apain aja. Ada yang kan biasanya yang event tuh cuman yaudah kita datang, terus mereka lihat merchandise, lihat tenan makanan, terus kayak bingung mau ngapain lagi kan. Nah, itu yang ku cari. Jadi kayak bisa kita ngajak mereka yuk sini yuk kita bareng-bareng supaya kita kenal sama mereka. Terus bisa kayak bareng-bareng lagi nih event. Berarti tujuan utama dari gininya Coswibu itu sendiri itu menambah relasi Ya, sama apa? Mungkin dalam artian berkreativitas bareng lah. benar. Kalau dari Iron Blood sendiri gimana? Kalau dari saya ya dari memang sih kebanyakan itu ya seperti Sudah disebutkan. komunitas lainnya gitu kan. Ya tapi ya kan nama juga anak sejarah. Saya inginnya gini, apa ya lebih tepatnya itu ingin bersama semua orang yang saya kenal itu untuk cosplay bareng, terus berekspresi gimana ya, mengekspresikan diri ya kan, mengekspresikan diri sebagai apa yang belum pernah mereka lakukan ya kan. Dengan itu mereka bakal merasakan lebih, mungkin ya terkadang ada yang merasa nyaman ada yang enggak ya kan? Tapi yang nyamannya ini terkadang ya bikin saya senang juga gitu, karena saya sudah merubah mereka menjadi lebih baik, lebih gimana ya, kayak seperti orang yang introvert gitu kan. Jadi saya membantu mereka agar jadi ekstrovert, lebih mencari teman yang lebih banyak gitu. Jadi tujuan saya itu sebenarnya simple aja, cuma membantu yang gimana yang kurang pergaulan agar bisa bergaul lebih banyak gitu. Ya kalau dari saya itu, kalau dari komunitas ya memperbanyak relasi aja itu aja. Sama Ya, juga berarti sama Coswibu. sama. Oke, itu tadi pertanyaan pertama sudah dijawab semua oleh narasumber. Kita lanjut yang kedua. Menurut kalian, event cosplay apa yang sedang populer tahun ini? Mungkin bisa disebutkan dari Coswibu dulu. Ini
Ini kalau misalnya kita berpacu pada event di tahun 2024 nih ya. Yang paling apa kan kita bilang paling populer, paling sering emang skema eventnya tuh tetap sama. Yang pasti di mana di event yang paling populer tuh pasti bakal ada rentetannya tuh seperti pengisi acaranya, entah mungkin ada perform dari sebuah dance group, kemudian bakal ada coursework-nya, habis itu bakal ada mini games. Itu merupakan apa ya? Kalau dari aku tuh kayak emang itu yang bakal pasti ada di kegiatan atau di runtetan acaranya sebuah event yang populer sekarang. Contohnya, wah ini eventnya gede. Oh ada contoh eventnya Deja Vu. Deja Vu. Nah, cuman kalau Deja Vu Kemarin tuh- datang. Oh, aku datang. Saya Soalnya nggak jadi. Deja Vu itu adalah salah satu event yang emang bagiku tuh aku harus datengin karena di sana tuh ya aku tahu lah teman-teman kita di sini tuh banyak sekali yang punya OSI. Pasti banyak bakalan datang. JKT berarti ya? Iya. JKT. Tapi di sana aku lebih kayak soalnya kemarin Deja Vu itu aku bener-bener ngerasa vibe-nya beda banget sama event-event di Jepangan selama aku ngevent, karena kan baru setahun aku ngevent. Aku ngerasa beda banget karena di sana sampai bisa sampai bisa ngajak orang cosplayer tapi bukan asli dari Indonesia. Oh, dari luar. Ya? Dari luar Dari Indonesia. Oh iya. Nah, dari luar negeri kebetulan aku dapat. Itu salah satunya. Jadi kalau di sana, kalau di event Deja Vu itu, tapi tetap ada rentetan kayak yang tadi aku bilang, pasti ada mini games, tapi mini games itu kan kayak di tenannya dia. Terus coursework competition itu juga ada di awal sampai 2 kali tuh. Saking kerennya emang Deja Vu itu. Terus sampai ada day performers ya. Tau lah kita performersnya gue starnya mereka tuh siapa? Iya. JKT. Itu kan salah satu dance performer yang paling megah lah untuk 2024 ini. Nggak- Itu sih. Gak ada kupu-kupu kan kemarin kan? Tidak ada sih kebetulan ya. Mosing? Mosing kayaknya nggak ada, soalnya aku berada di paling pinggir, nggak dapat tempat benar-benar ramai soalnya. Oh berarti kalau di depan ada? Di depan harusnya ada ya. Pasti ada. Apakah JKT ada mosing? Hah? Apakah JKT ada mosing gitu ya? Mungkin genre musiknya yang agak cepat mungkin Ya, ya kayak cuman orang-orang arogan ya sih, Iya. ngapain kalian JKT mosing, hei gini Jinsu Dia- Saibo, Disclaimer. nggak apa. ngapain kalian mosing? itu kan oknum. Oh iya, Oknum, cuma oknum biasa ya, nama juga oknum, biarkan. Kalau ditampol balik aja ya, ditampol gitu aja. Tombol balik. Iya. Oke itu dari Kokswibu. Mungkin dari DJ Kuro gimana? kalau selama aku melihat event-event di Bali itu apa event di Bali itu semua formatnya sama gitu-gitu aja ya kan, kenyataannya kayak gitu. Karena aku sebagai talent nggak pernah diundang. Waduh, sepi job ya. Karena aku gini bukan karena sepi job ya. Nggak marah karena sepi job dan nggak diundang, tapi ya kalian sebagai berat lagi. Kalian ya pernah diundang. Makasih kalian yang sudah mengundang saya, kalian sangat luar biasa. Sisanya yang belum undang lah ya. Kalian luar biasa. Promosi ini. Nggak sih, tapi menurutku ya kita balik lagi ke misalkan nih untuk event Jepangan yang populer di Bali tuh, kenapa aku bilang gitu-gitu aja ya. Lihat nih sekarang di luar Bali, literally Jaksel banget ya. Literally. kayak temanku yang di luar dari daerah, nah kalau Jakarta udah pasti maju lah. Bilanglah di Surabaya juga lumayan sih. Di Ya, Malang di Malang oh, tuh sekarang sudah beberapa tahun lalu udah ada konsep punya idol sendiri. Maaf kalian idol cover, tapi di luar emang lebih banyak idol sendiri, dalam artian mereka produce lagu, mereka punya koreografer, ya mereka jadi idol, bener-bener idol yang bukan Cuma dan cover. iya, bukan baby metal diplesetin jadi tomato metal gitu, enggak. Untuk tanya enggak ya? Enggak. Ya, jadi Emang ada? Anda Ada. Saya sudah sapu sendiri tadi. Saya sudah sapu sendiri. Nggak, pokoknya gitu. Menurut pandanganku ya, tapi menurut pandangan kalian penonton ini yang bilang,
DJ Kuro ngaco, ini loh event yang ini bagus. Iya, karena kalian ke event nyari temen, bukan nyari apa isi eventnya. Jadi gitu. Jadi ya di luar tuh udah ada DJ, udah ada idol, udah ada DJ apa? Nggak DJ sih. Maksudnya Wibu Party juga, Wibu Karaoke. Di sini juga udah ada bagus. Ya seperti itu. Kesimpulannya adalah nggak ada event yang menarik lah. Karena aku sudah mengobservasi dan menanyakan beberapa temanku yang dari luar. Karena emang kenyataannya gitu. Event di Bali itu 10 tahunnya event di luar, bahkan di Lombok pun udah ada DJ Jepangan dan idol masih proses. Itu sih. Itu berarti pandangan dari DJ Kuro ya. Jadi nggak ada gitu. Disclaimer. Disclaimer. Disclaimer tuh biar gak dirujak ya. Ya gitu lah. Iya gitu udah pendapatnya. Terus dari Iron Blood bagaimana? Ya gimana ya, sebenarnya ada benar juga gitu, kebanyakan event yang di Bali itu sama semua konsepnya ya kan, Flat gitu. ya flat talk gitu, nggak ada perkembangan sama sekali. Cuma ya walaupun ya gimana ya, walaupun eventnya itu meriah gimana, tapi kebanyakan mereka itu nggak mencari acaranya, lebih tepatnya cari kebersamaan lebih tepatnya ya kan. Ya, tapi terkadang ada beberapa orang yang memang apa ya, mengobserver apa ya tempat gitu ya kan, tergantung situasi. Jadi kalau kesimpulan saya jadi seorang cosplayer juga kadang-kadang ya, saya melihatnya kayak gini, kebanyakan orang itu ke event kalau nggak cosplay, kalau nggak cosplay ya cuma sebatas foto-foto aja gitu aja. Sumpah itu rose-nya berulang-ulang gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ya jadi gimana ya? Ya saya juga agak kurang serak jadinya terkadang sama itu. Kecuali emang ya you know just ya cosplayer ya kayak ya seperti teman-teman saya ya kan. Ya kalau mereka ke event ya udah saya ikut event kayak gitu contohnya. Ya seperti itu aja sih. Mungkin dari Iron Blood sendiri bukan nggak ada kepikiran event yang populer mungkin tahun ini gitu. Sebenarnya saya menunggu event gini, apa ya, Denpasar Festival ya, karena di sanalah tempat pertama saya nge-cosplay. Ya, dan Denpres tahun lalu apa berapa? Tahun ini kan nggak ada. Tahun ini nggak ada, tapi Ya. tahun lalu ada ya. Tahun lalu ada. Jadi saya menunggu itu untuk saat ini. Tapi saat ini tidak ada ya, gimana? Kecewa. Aduh. Tapi ini juga sih disclaimer, tahun lalu untuk event populer tuh ya aku terkesan sama Dejavu 2023. Dia ngundang Hayakim bro, DJ di Jepangan. Tapi gak ada yang joget di sana. Ada lagu Porter Robinson, kalian pasti tahu Porter Robinson, anak-anak warnet. Mereka tidak joget. Mungkin karena ya tidak emang tahu. karena bukan pasarnya juga sih. Mereka sampai diam juga tuh. Apa Iya, bingung apa iya, gimana? aku kan bingung. Aku taunya Yakin tuh gara-gara collab sama Kubo. Nah, Iya emang dia Karena- tuh produser juga. nah karena yang itu baru benar-benar aku baru searching siapa Yakin. Tahun berapa ya? 2013. Tahun lalu. Tahun lalu itu karena mungkin itu kan juga kurang diminati. Sebenarnya saya juga nggak terlalu mendengar kalau soal apa ya musiknya EDM. itu ya DJ-nya. Karena kenapa? Ya seperti yang di awal tadi, kita ke event tuh mencari apa? Cuma mencari relasi aja gitu sih. loh. Kalau mencari kayak apa ya? Hiburan itu kurang kelihatannya. Kalau memang ada hiburan baru itu mungkin bisa mengubah pandangan. Kalau seandainya ada hiburan baru di event gitu. Ya seperti itu lah contohnya. Ntar aku disclaimer dulu ya. Ya, Apa benar. lagi disclaimer apa lagi dong? Aku disclaimer dulu masalahnya tentang omongan dari ini ya. Soalnya boleh. Sambung. salah satu bagiannya dari dia tuh adalah aku pernah ngalami sendiri. Karena menurutku cosplayer yang aku lihat sekarang itu mereka tuh punya beberapa tujuan mereka datang. Yang pertama tuh pasti ada orang-orang yang bakal datang ke event tuh cuman nyari teman. Terus ada yang emang kayak mereka tuh cuma mau jadi model foto aja, nggak bakal ikut kegiatannya apa. Terus ada yang emang mereka ngejar-ngejar untuk ikut coswalk-nya supaya bisa ngelatih penghayatan karakter mereka. Dapat Dapat duit ya. Mau diantar. Itu kan ads-on. Iya. Itu kan Oh, ads-on. iya. Kalau beruntung kan dapat mereka. Tapi Aku kalau nyapu nih ya. Iya. Tapi aku punya Anda loh. Ya kan terus
pasti bakal ada yang emang cuman kayak mereka tuh datang ya udah fun. Jadi mereka sekedar pengen, oh aku pengen event, aku pengen fun aja. Nggak mau kayak, emang ada yang bakal mereka kayak yang cosplay. Terus ada yang emang mereka full cosplay bener-bener, tapi mereka nggak ikut coswalk-nya, mereka nggak ikutin acaranya. Sekedar fun itu ada, emang ada. Iya sih. Salah satunya aku. Nah, makanya aku disclaimer saya dulu. juga. Karena saya pernah ikut coswalk tapi nggak pernah masalahnya, Cik. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ayolah. Ya ini juga mungkin perlu orang ya bener ya. Wah, apa itu tadi? Orang apa tadi? Perlu orang yang bisa membantu. Oh, Ya, bukan orang dalam ya teman-teman. Iya. Kenal sama jadi aku nggak kenal sama yang bisa mengajari kalian menghayati gitu. Ya, saya tahu kenapa. Jadi ya tak biarin aja ya. Sudah sih. Karena berapa ya? Selama dari 2020 ya 4 tahun saya event cosplay, saya nggak pernah menang sih ya. Padahal saya sudah menghayati karakternya, sudah in karakter. Bahkan tersebut juga sudah. Biasanya cosplay jadi apa itu? Oh, bercanda. Waduh. Ya pantas lah. Oh, pantas lah. Oh, ke sana. Ya, pantas lah. Jadi kita Nah. jadi pemimpinnya jadi pemimpin. Udah masuk ini, udah masuk. Udah masuk ini. Ini international treatment masalahnya loh. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh nyebut kumis. Ya, nggak ada nyebut, saya nggak ada nyebut. Saya cuma bilang gini, sebagai seorang pemimpin yang baik dan juga baik pada negara Jerman. rakyat juga. Nggak ada yang tahu kan ada. Taktikal, kata Bem ini taktikal. Termasuk ini kayak termasuk tentara gitu model. Termasuknya kayak Taktikal. Ya, salah, tolong ya. Itu Ya begitulah. Itu sudah pokoknya. ya. Jojon. Ya, Ya, kita skip bagian pelukis yang payah itu. Oh ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, guys. Kalau menurut kalian kalian itu sebagai perwakilan IO atau event organizer mana yang memiliki event yang paling kalian nantikan? Mungkin dari Iron Blood dulu. Sebenarnya saya nggak milih-milih ya, lebih tepatnya gini. Kalau seandainya saling menguntungkan ya udah gas gitu aja. Bukannya memilih itu enggak. Saya sebenarnya gini, kalau udah saling menguntungkan, oke, saya terima kerjasamanya ya. Saya gitu. Karena kenapa? Saya juga organisasi baru. Saya juga butuh yang namanya bantuan mungkin ya biar bisa juga bisa dibilang bukan bikin event, lebih tepatnya gini, ada nama lah lebih tepatnya gitu. Oke. Ya, karena kan konsep saya itu sejarah kurang diminati, itu masalahnya. Untuk mengedukasi. Ya, untuk hanya mengedukasi. Berarti dari Iron Blood sendiri tidak memikirkan kayak IO mana yang kemungkinan. Kalau untuk sekarang paling berpengaruh banget itu ya benar DZ. Ya, sumpah. Paling berpengaruh banget karena kenapa udah membantu saya dalam buat event, udah sempat bantu saya juga pas event pertama ngasih dana juga ya. Ya, saya sudah terima kasih banget sama DZ. Sama Beli Putih juga. Terima kasih banget. Wah, bukan buzzer kan? Karena bukan buzzer kan? Kayaknya kayak jilat ya. Maksudnya? Enggak. Perlu jelas sekali ya. Enggak. Bukan menjilat, kan saya itu bersyukur ada orang yang sudah membantu dari nol sampai sekarang gitu loh. Bukan menjilat, saya bukan gitu orangnya, sumpah. Oke, dari Iron Blood sendiri event yang kayak gimana? Apa Yang dinantiin Ya, dari DZ gitu. Sebenarnya saya menunggu event bertemakan sejarah. Bertemakan sejarah. Dari DZ. Nggak usah dikeluarin yang itu. Oh iya. sejarah yang lain Crusader. Mungkin Aspal. Media hafal itu media beda. Mungkin sejarahnya palingan di tahun berapa ya? Di tahun roundnya pertama aja dah. Karena kalau roundnya kedua itu terlalu riskan. Kalau roundnya pertama masih mending karena masih menjunjung namanya itu kesopanan. Kita mainnya fair gitu loh. Fair ya. Roundnya pertama itu fair mainnya. Gak kayak perang dunia kedua. Udah cukup. Udah cukup. Itu saja dari Iron Blood, kita pindah ke Cox Wibu. Karena aku masih baru menjelajah Menjelajah. karena kan aku baru 1 tahun. Aku baru 1 tahun di dunia Jepangan ini.
Aku masih berharap ke Dejavu lagi dari pihak panitia Kampus berarti. karena aku masih mengharapkan, karena kemarin aku benar-benar terpukau sama mereka yang berani ngasih emang benar-benar event itu event culture Jepang, bukan sekedar kita event Jepang tapi kita selipin sama kayak entah mungkin dari unsur yang lain. Itu emang benar-benar pure Jepang, ada Bonodorinya, kemudian ada hal-hal yang lain yang emang benar-benar menguatkan unsur Jepangnya itu. Mungkin dari aku masih lebih ke Dirinya di Japu. dari Dejavu. Berarti itu dari Cox Wibu. Dari DJ Kuro gimana? Apa untuk IO enggak event yang dinantiin mungkin nyari job? Ya bisa jadi job ya sih yang pasti kerja sama yang event baik. kampus sih, semua event kampus. Aku berharap semua event kampus. Kenapa? Karena di Bali ini ya untuk event, jadi kalau dari pandangan talent tuh kita mengkategorikan ada dua nih, event bulanan sama event event bulanan, event tahunan sih jatuhnya kan. Ya, event tahunan. Sama Per tahun. event mingguan reguler, event reguler. Jadi dari kami yang sebagai talent maupun DJ, dari talent DJ itu ya lebih mengharapkan kampus-kampus yang buat event. Soalnya karena pasti audiens nih ngumpulnya di event kampus. Kalau event reguler tuh pasti kemungkinan orang-orang yang datang itu aja. Jadi kalau untuk event-event kampus pasti untuk audiensnya itu nggak yang biasa kita lihat di event reguler di mall itu loh. Ya, yang biasa. Ya, jadi kayak semua, ada mahasiswa, ada mungkin orang di sekitar yang tiba-tiba ke event kan bisa aja. Ya. Sama audiens lama juga pasti bakal ke event kampus, soalnya lebih kelihatan proper lah dalam sisi luar, tapi sisi dalamnya nggak tahu. Event kampus Waduh. mana udah ngadain? Nah, Tergantung nggak kampus, semuanya tergantung. sih, masa. Tapi ada. Nggak, tapi Primakara paling bagus. Waduh. Terima kasih ya. Tapi benar. Itu konteksnya apa ya? Benar, Primakara bagus karena dia di kampus sendiri ya. Tapi dulu Stiba juga bagus pas di kampus itu. Aku suka sekalian gimana ya, kayak event kampus tuh juga kalau misalkan mereka menghela di kampus, jadi kayak semacam promosi ganda loh, anjay, promosi ganda. Kayak mereka punya UKM Jepang, tapi mereka ngenalin kampus secara tidak langsung. Oh. Kan juga kayak Iya, bagus. Teknik Smart move, Wan. marketing, teknik Iya. marketing. jadi kayak misalkan nih, ambil contoh dari Primakara nih. Kan orang-orang nggak tahu, Primakara apa itu kampus? Oh, kampus ya. Karena emang yang dulu sekarang baru terkenal, nggak baru terkenal sih, baru ditauin sama masyarakat kan Primakara tuh. Jadi kan dengan dia sekalian bikin event di Jepangan tuh mungkin kebanyakan juga anak-anak audiens di Jepangan tuh pasti mereka rata-rata suka IT atau nggak multimedia IT, tuh. ya. Di Primakara juga gini kan ada jurusannya yang relate gitu loh. Jadi mereka ke sana ngeliat kampusnya, oh ternyata bagus ya, why not jadi mahasiswa. Jadi ya untuk UKM di Jepangan, jadi ya kalau kalian bisa memanfaatkan kampus kalian itu bagus, kalau nggak bisa ya semangat untuk jadi IO. Jadi ingat UKM di Jepangan, manfaatkan kampus kalian. Minta dana yang lebih. Ya, dan Buat ini undang bukan dia. iklannya, ini bukan iklan Bukan kampus. undang aku. Ini bukan iklan kampus. Hanya menjelaskan. Nggak, tapi emang benar sih emang. Nanti kamera bisa sensor ke sini aja ya. Iya. Berdua ya. Nanti link daftar kampusnya di bawah sini ya. Tolong editor. Primakara, mahasiswa berprestasi. Udah itu saja dari DJ Kuro. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4. Menurut kalian, event organizer atau IO mana yang mungkin kalian harapkan dapat membangun event cosplay yang lebih baik? Bebas. Dari siapa yang mau bicara mungkin? Dulu. Kuro, enggak. Kuro udah Kan tadi. Thailand soalnya dia. Kalau dia pernah Kuro. merasakan ini apa tuh yang mana? Dia kurang job, Ya, kurang. jadi kurang tahu. Gimana? Kok saya didorong terus? Saya didorong terus. Ya tapi gimana ya? Masa aku buka kedok sih, aku juga kolektif. Kedok. Ya kan menurut pandanganmu sendiri. Ya menurut pandangku sendiri ya,
Aduh, sulit bro. Sulit bro. Soalnya aku ngerasain dark side aja ngasih red card ditawar. Oh udah sabar. Hah? Ada lah ngasih red card ditawar, habis itu bilangnya nggak masuk konsep. Ya gimana lah. Itu sebagai talent juga ingin memajukan, ingin membantu, tapi ya balik lagi ke audiens sih. Kalau audiens nggak cocok, IO memaksakan, IO rugi. Aku nggak mau buat IO rugi. Aku nggak mau buat IO rugi. Jadi ya apa tadi IO mana yang kalian harapkan bisa menjadi apa membuat event cosplay menjadi lebih baik? IO Pilih satu, saya maksa. Mampus. IO yang dapat pilih Maksudnya. IO yang dapat galangan dana dari pemerintah. Kalian harus undang saya karena itu nggak itu pokoknya. Nanti editor bisa di-cut setengah gitu. Ya, tolong dihitamkan atau diblurkan aja. Itu Dijadiin mozaik aja. Ya, mozaik aja. Ya seperti film barat. Itu barat Jepang aja. Oh, kok Jepang? Film apa itu? Maksudnya gini, maksudnya kayak nanti ini ya. Nanti kan ada 3 nih. Nanti kalian pasang green screen, depanku polos hilang. Itu doang ya. Mungkin itu dari DJ Kuno. Dari Cox Wibu gimana? Kalau ini pendapat pribadi ya, bukan mengacu kepada komunitas. Oh, nggak mau bawa komunitas sana. Soalnya kan karena kita di Cox Wibu itu kita punya beberapa admin sendiri dan aku yakin admin-admin yang lain tuh pasti punya pandangan dan yang pendapat yang berbeda. Tapi kalau dari aku sendiri, aku berharapnya lebih ke IO Bisa XD disebut. Fiesta. XD Fiesta. Karena aku pengen berharap dari mereka itu bakal lebih mengedepankan atau lebih mengupdate kegiatan-kegiatan pada event mereka. Apa punya XD Fiesta? Kemarin itu ada eventnya XD Isekai. Boleh aku buka nggak? Boleh. Oke, jadi kebetulan tahun kemarin, ketawa? tahun ini sih, yang kemarin ini di bulan September, XD Fiesta tuh udah berusaha mengupgradekan diri dengan mengundang DJ di Jepangan. Tapi ditabrak eventnya. Ya, Ketabrak itu siapa kan tuh? ini, silakan dong. Itu kan ini tuntutan kerja. Tolong ya, tidak perlu dia. Tolong dikasih sini ya. Aku tidak mau ini. Jadi Publik harus tahu bro. ya, emang kan karena kita kan nggak ada yang tahu. Ini disclaimer ya. Ini pendapatku pribadi. Serang aku aja, jangan serang Deza, jangan serang yang lain. Ya. Oh, nggak mau dilanjut. Hah? Lanjut. Jadi salah satu yang aku suka tuh karena mereka berani seperti yang bilang Puru, di event di Bali tuh jarang banget ada DJ di Jepangan. Nah, aku sukanya tuh karena XD tuh dia mengundang DJ Jepangan mencoba mengupgradekan diri. Walaupun emang ada kayak misalnya kayak tadi aku bilang di Javu, dia punya konsep culture Jepang sendiri, maupun G-Fest dari Stikom yang punya culture-nya juga sendiri. Ya aku berharap sih XD sih yang mengembangkan lagi. Tapi tetap komunitas atau IO yang lain tuh tetap keren karena mereka tetap berhasil mencoba mengupgradekan event-event Jepangan tuh di Bali. Itu opini yang bagus dari Fox Wibu ya. Kita aman ya, perwakilannya. kita aman. Nah, dari pribadi event Ini dari pribadi. pendapat Tapi kan- pribadi, bukan jangan bilang kok 1000. Oh, tapi kan tetap, Tadi- tapi kan tetap admin yang lain kan siapa? Tidak ada yang tahu. Kita lanjut ke gini nih. Ngobrol Itu santai part silakan di 3. zoom ke sebelah. Mungkin ini bisa jadi ngobrol santai part 3. Manggil semua admin Cox Wibu. Ya nanti bisa ya, nanti ya tolong ya bisa diundang, nanti ada admin 1, 2, 3 dan lainnya. Anda nggak ikut? Kan sudah. Oh. Siapa tahu kan Anda ikut, Anda yang diserang gitu loh. Tapi jurang lagi. Ya itu kan siapa tahu. Iya. Ya lanjut ya. Iya. Dari Iron Blood gimana? Saya sih nggak pengen ngejudge orang, nggak pengen ngejudge CEO yang lain karena saya sama gitu masalah. Ya karena kalau dilihat-lihat, seandainya event cosplay yang lain itu bisa bikin event setiap minggu, lah sedangkan saya cuma sekali. Ya kayak gitu, jadi saya nggak bisa ngejudge. Jadi ya mohon maaf sebenarnya. Ya saya nggak tahu pilih yang mana kalau dibilang untuk nextnya. Memperbaiki eventnya ya udah saya berpikir untuk diri saya sendiri dulu, perbaiki event sendiri gitu aja.
Ya itu sih dari saya. Pilih dulu satu. Apa? Pilih dulu satu. Pilih dulu satu kan. Gimana caranya? Jadi gini, Iron Blood itu bingung. Ya, jadi benar. Saya tuh bingung sebagai owner karena kenapa? Saya aja bikin event satu itu udah chaos. Apalagi kalau seandainya lihat event yang kayak event baru itu apa IO baru yang bikin event baru terus setiap minggu bikin event terus. Saya kadang itu? Ya saya tak ingin gini takut Sapu gini sapu. takut Nanti cut ke sini nanti biar dia nggak pusing. Wih, nggak gitu, maksud konteksnya gede. Jadi saya tuh nggak berani bilang siapa, tapi ya saya tuh sadar diri lah lebih tepatnya. Karena saya juga bikin eventnya baru sekali dan itu pun chaos. Kalau di depan terlihatnya memang meriah, tapi di belakang dari itu chaos, sumpah chaos nggak ngokak. Oh, jadi Iron Blood curhat. Iya, belum dijawab. Nggak biarin. Iya, kita biarkan mungkin beliau bingung ya. ya saya bingung. Jangan nanti otaknya meledak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Bagaimana pandangan kalian tentang perkembangan event cosplay saat ini? Bisa bebas siapa? Boleh, Oh, mungkin saya dari dulu Iron ya. Blood. Oh ya. Dari ada dua sisi positif dan negatif ya. Dari sisi positifnya kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan dan kita bisa memukakan pendapat, kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan. Kita jadi siapapun bisa ya dengan batasan yang memang sebagai peraturan ya. Dan itu bagus karena kenapa? Karena jarang kita bisa mengekspresikan hal seperti itu. Apalagi di tempat yang umum itu kan susah. Kecuali nggak di rumah gitu aja. Sama kita bisa lebih sosialisasi itu lebih tinggi jadinya ke orang lain. Apalagi di coswalk itu biasanya ada orang yang introvert, kalau udah event itu kayak beda orang lagi gitu kan. Ya, itu sih pandangan saya kalau di positifnya. Kalau di negatifnya banyak juga ya. Drama. Ya, betul, salah satunya drama. Kalau drama, apakah boleh? Disclaimer dulu ya. Kalau drama, Nggak apa-apa sih. ya nggak apa kan? Oke, fine kan? Siapa Ya. tahu ada titik terangnya di podcast ini. Ya, titik terangnya. Di ngobrol santai. Bentar dulu, editor gimana? Boleh kah? Oh, Mana, sih. mana? Tidak nyebut merek berarti ya? Kan kita juga mencari solusi siapa Ya tahu. kita bantu, Iya. kita bantu. Ya, oke, cari solusi. Oh ya. Ya, Nama-nama oke. organisasi. Oke. Nanti sensor. Nanti sensor. Maaf. Editor sensor. Mungkin drama-dramanya ya, Ya, jangan ya. nyebut ya. Ya, Bisa contoh kan kejadiannya dong, aja. Kejadiannya ya. Jangan- Saya contoh kayak tindak kriminal gitu kan pasti iya. ada tindak kriminal kayak gimana ya contohnya kayak kejadian di dalam event dan itu bikin eventnya jelek gitu kan kadang-kadang. apakah ini kasus pepper spray yang kemarin? Iya, ya. Semacam. Iya, Di luar. di luar. Di Bali apakah udah pernah? Oh, semoga aja tidak. Kayaknya nggak ada deh kalau. Semoga aja. Kalau- Apalagi ruangannya Serupa enggak? berhasil. Serupa enggak? Tapi drama ada. Ya, hampir serupa ada. Kalau kita bahas drama pasti ada bakal. Ya, Ya drama sih. pasti ada. Dan juga gini, kayak kasus-kasus pelanggar aturan kayak pencabulan lah gitu kan. Ya, itu banyak sumpah kalau dilihat. Dan juga kayak pergaulan bebas itu. Ya, paling keras itu pergaulan bebas kalau dibilang. Ya, bener kan? Iya sih. Ya. Ya, begitulah. Ya, saya juga pernah kena satu gorengan ya. Satu gorengan. Ya. Hangat, masih hangat. Sebenarnya udah mulai mendingin sebenarnya, Oh. tapi nggak ada yang tahu, kurang orang yang tahu. kurang Ya, pokoknya itu. Mungkin Nggak perlu. Nggak perlu. Udah kosong. Ya, karena itu gimana ya bilangnya pelakunya itu saya kenal, saya tahu siapa dan sekarang mungkin ada Ada apa? ada di sini juga. Oh, ada di sini. Waduh, jangan. Ya, oke, maaf sebelumnya ya saya tidak ingin menyindir. Di Bali Bukan. maksudnya di Bali. Oh, Di iya, Bali. di Bali. ya. Bukan orang-orang sini kan? Bukan orang Bali. Iya. Bukan ada orang Bali. Eh, Kalau orangnya di Bali. Orangnya di Bali. Itu aja India. Iya, orangnya di Bali. Udah. Itu stop. Nah, Kalian cerita. ya orangnya di Bali. Ya simpelnya gitu. Nah, gimana ya? Ya, saya seperti itulah. Jadi ya ada bagusnya, ada buruknya kalau dilihat event sekarang. Kalau event dulu itu kayaknya nggak kayak gini ya kan? Ya sih. Ya Lebih beda. ketat.
lebih ketat dulu. Kalau dulu itu kayak apa yang nggak dibolehin emang nggak dibolehin. Sekarang kayak apa ya? Larangan Masih adalah ditolerir. Pemerintah gitu. Gimana ya? kayak sekarang itu gimana ya? Saya lihatnya kalau event cosplay itu kayak diskoteknya tapi gede gitu kan. Benar kan? Diskotek. Iya. Bukan di diskotek aja, lebih tepatnya gimana ya? Tempat Itu event saya ya. Itu Iya. event saya ya. Wah, gol. Gak, bukan, saya bukan nyenggol. Lebih tepatnya itu ya kita nggak tahu umur mereka tuh seberapa. Oh, nah, Langsung itu- ikut gitu aja. Tapi kalau eventku ya aman. Jadi aku tahu siapa aja yang Ya, masuk. iya itu. Underage kalian nggak boleh ikut event aku. Aku udah ngisi label di poster-poster event 21 plus tuh. Kalian jangan, tolong anak SMP jangan minum. Iya, Dimarah sama bapak kalian. itu masalahnya orang gimana ya? Anak-anak yang sekecil itu, Anak sekecil itu anak sekecil itu berkelahi dengan event cosplay. minum koktail. ya gimana ya? Ya saya agak kecewa gitu. Di balik eventku senangnya ada- ada kecewanya juga. Eventku aman. Ya, lain kali kalau Anda langsung bikin klarifikasi beliau. seandainya Anda bikin event lagi minta KTP lah lebih Ya, tepatnya. aman itu. Kalau enggak saya minta cari. minta KTP tapi KTP orang tua gimana? Kan lihat Mungkin dong. kan lihat fotonya, oh ini sama, oh beda kan, ya udah nggak boleh masuk. Saya pakai time Masa machine. masa anak sama bapak beda? Ya saya Kalau anak cewek, masih ada. Nah, yang penting intinya itulah tadi seperti yang dibilang. ya jadi ya di sisi lain saya bangga dengan event cosplay gitu kan, bisa bikin orang itu kayak lebih terbuka, Improve diri, ya. improve diri. Di sisi lain saya tuh kecewa karena kenapa tidak sesuai dengan apa yang sejalan dengan urusan sejalan dengan event cosplay tersebut gitu loh masalahnya. Banyak yang tidak menaati peraturan. Ya banyak yang tidak mengerti. Itu pandangan dari Iron Blood ya. Ya. Mungkin dari Cox Wibu atau DJ Kuro ada tambahan? Atau gimana? Mau mengeluarkan pandangan sendiri juga? Menurut perkembangan cosplay sekarang? Iya. Jadi menurutku kalau perkembangan event cosplay sekarang tuh aku bilang sangat keren. Mall sudah mempertimbangkan karena dulunya di zaman dulu Pada zaman dulu. sudah ada tahun 2013 kan, karena nggak tahu event masih jarang tuh. Event masih jarang. Itu aku mulai aktif ke event tuh tahun 2016. Aku masih inget tuh di Bun Kasai, masih di kampusnya. Sudah, makanya kenapa aku bilang UKM kampus di Jepangan harus ngadain di kampusnya mereka sebagai juga promosi juga. Anak-anak audiens di Jepang ini kan juga ada yang SMP, SMA gitu. Mungkin mereka ada yang visi kedepannya setelah lulus SMA kuliah. Jadi kayak jadi ini kampusnya yang bagus banget kayaknya gitu. Nggak perlu Kayak sih kayaknya. Jangan sih kayaknya. Ini kampusnya bagus banget no gitu. Aku mau kuliah di sini nanti kalau udah lulus SMA, SMP gitu. Lulus SMA. Oh, berarti Anda dari SMA, SMP. Kayak kembali. Kembali. Jadi kan kayak gitu. Jadi tahun 2015 atau 2015 tadi kok jarang sih, lama. Aku pengennya tiap bulan kayak gitu, minimal tiap bulan lah, nggak tiap minggu juga kayak sekarang. Kalau sekarang tiap minggu 5 event dalam satu minggu, kayak kita tuh nggak bisa kaki bunsin anjir gitu. Nabrak ya? Iya. Gak ada. Nggak. Nyebut. Orangnya sudah gini, tapi- sudah di gua. Sudah di gua. tapi gitu sih untuk perkembangan sekarang tuh juga untuk audiens juga. Kita tahu zaman dulu pas aku beberapa kali nge-event di tahun belasan itu audiensnya tuh bukan bocil-bocil kayak sekarang, anak kuliah. Aku teman-temanku yang satu grup kan dulu masih zamannya lain tuh. Iya, masih Satu grup kita tahu satu grup sama siapa? Anak kuliah semester 3, semester 4, ada yang semester 7 anjir. Umurnya udah 27. Aku sendiri umur 15 kayak aku temenan sama om anjir. temenan sama om. serius, di event tuh orang-orang dewasa semua. Tahun 2000 sebelum Covid. Jadi kayak ngeliat sekarang aku balik 2023 nyoba ke event
karena udah senggang anjay. Matanya. Karena udah senggang jadi kayak Kevin ada bocil. Ada bocil. Kenalan. Kenalan. Dek, oh ini anime ini ya? Oh iya Kak. Kuliah semester berapa? Oh masih kelas 3 SMP. Lah kita jadi omong. 3 SMP gitu. Kayak, perasaan dulu ditanya semester 3 deh orang-orang. Oh kamu kelas 3 SMP? Oh iya. Kita disclaimer dulu ya guys. Jadi tidak semua teman-teman kita yang bisa kita tanyakan sekolah kelasnya. Iya. Kayak cuman emang kita udah kenal. Ya sih. Tapi kan untuk Validasi. identifikasi gak. Sebenarnya aku juga pengen tahu gitu loh. Kayak observasi juga audiens era sekarang, era lah lebih karena di sekarang tuh kan karena di sekarang tuh era lagi. Cosplay itu udah dijadiin sebagai untuk mall ya, jadi entertainment mereka, bukan hobi lagi, jadi entertainment. Jadi kayak sorry nih untuk marketing mall nih kayak wow komunitas banyak 50 anggota, mari ramaikan visitor banyak Dan apa? Cuan. ya itu jadi kayak kenapa nggak dulu gitu loh zaman JKT masih ada Nabila Melody gitu datangin ke Bali Masih gen 1. Karena mereka pikir itu kayak gimana ya? Pasti event cosplay zaman dulu itu masih kayak cuma sekedar hobi tok. Ya, bukan penghasil gini. ya. Jadi karena ya Mungkin balik lagi. Mall yang Anda maksud tuh yang di mana? LW zaman dulu belum ada. Bukan. oh LW Kan mall. oh iya sih Oh iya. MBG tapi MBG dulu sering loh Ya, Nah. semenjak ada diri Udah. apa nah kalian era sekarang nggak tahu kan siapa cari tahu sendiri Itu aja dari DJ Guru, lanjut Cox Wibu. Dari tadi sepertinya mau ngomong. Aduh, aku Lupa. Jadi kan jarang ngambil kan era pop culture-nya ya. Jadi individual. Tadi gimana pertanyaan tadi? Aduh, dia lupa pertanyaan. Iya, Oh ya, perkembangan Kembali event cosplay hari ini era ini ya gitu. pandangan kalian tentang perkembangan event cosplay saat ini. Ya, kalau tadi kan Guru kan dari sisi Pop pop culture-nya. culture-nya. Kalau aku dari sisi individualnya, dari cosplayer itu sendiri. oh ya Perkembangan event kalau untuk 2024 ini aja, tahun ini 2024. Yang ku rasain itu balik lagi kayak awal yang kita udah bahas di awal-awal. Konsep sama, rentetan urutan kegiatan selama event itu sama, nggak ada. Mungkin emang ada kayak berubah mungkin coursework-nya tuh di jam berapa, atau mungkin event gamesnya itu gamesnya beda-beda, tapi tetap konsep dan rentetan eventnya itu sama. Itu yang menurutku kayak 2024 nih kita stuck aja. Ya. Mungkin emang yang ngasih perbedaan itu adalah kayak IO yang emang berani kayak IO kampus. Mereka berani punya konsep sendiri. Mereka kembangin lagi. Nggak terlalu berpacu sama komunitas yang ada di Bali ini. Terus ada lagi komunitas juga. Dia berani ngasih konsep baru. Itu yang aku suka. Boleh nyebut merah nggak ya? boleh lah udah dari tadi ya Boleh. Tapi jangan terlalu terang-terangan. Ya. Intinya Terlalu terang-terangan kan ada merah juga. ya itulah merahnya apa? Oh ya udah. Ya kita buka aja ya. Jadi Bukan gitu. buka gitu. oh bukan Maksudnya ini mengungkapkan mengungkapkan. Jadi aku suka tuh konsep dari eventnya Kazuyama. Oh. Karena mereka komunitas yang berani ngasih konsep medieval di event Jepangan di Denpasar. Denpasar kita bilang Denpasar aja dulu. kajian cosplay sih Iya, mereka berani ngasih konsep event cosplay Yang tapi bertema. yang bertemanya tuh bukan kayak tema Jepangan biasa. Jadi temanya mereka tuh tema medieval yang emang kayak pasti ya banyak orang baru mikir ini apa, kok pakaiannya kok beda, atau misalnya mereka para apa ya, sebutnya otaku ya, mereka kok konsepnya medieval, kok konsepnya beda.
tapi anime itu banyak juga yang konsepnya medieval Nah, gitu Ya, kayak sih. isekai itu ya. Ah. Isekai ya kan ya. Rata-rata sebenarnya padahal konsep event sebenarnya konsep event kok event sih, konsep anime-anime yang ada apalagi yang sekarang tuh rata-rata yang isekai itu kebanyakan kan ngambil Mushoku Tensei itu. Apa Mushoku pertengahan Tensei. lalu. Mushoku Tensei, sorry Tensei. Tensai Yaro. ya nggak salah itu Freyren lah yang paling Oh ya, Freyren. itu kan konsepnya kan medieval. Iya. Ya. Tapi kayak kebanyakan orang tuh pas dikasih event medieval tuh mereka kaget. Ini event apa kok beda? Nah mungkin itu kayak pemacu lah anggapannya buat komunitas atau UA lain yang mau nyoba konsep medieval ini dikembangin di event Bali, terutama di pasar. Tahu. Ya mungkin itulah kayak emang di event Denpasar ini aku rasa emang aku harus sih tahun depan tuh komunitas atau IO tuh bisa ngasih konsep yang berbeda yang artiannya tuh kayak itu konsep untuk komunitas atau punya mereka sendiri keunikan dari mereka itu apa kayak event-event kampus tuh mereka punya keunikan. Aku harapnya sih IO sama komunitas yang ada di Bali ini mereka bisa ngasih kalau mereka emang niat bikin event mereka bisa ngasih konsep atau ya, konsep event yang emang milik mereka sendiri. Ya. Lebih tepatnya berkreasi lah ya. Ya berkreasi yang penting pokoknya intinya tetap mereka punya konsep event di mana mereka itu uniknya mereka lah. Nah, kayak ya, betul. kita apa alasan kita Ya, harus datengin berarti event berarti yang kayak mungkin yang dibilang sama Coach Wibu tuh mungkin kayak komunitas Kazeyama yang bikin event medieval gitu. Jadi boleh sebenarnya gini apa namanya kayak mengembangkan tapi biar jangan semuanya medieval. Ya, Ya. jangan medieval semua. buatlah konsep IO-nya medieval. Enggak ada yang unik. Tapi Ya. emang itu udah terjadi sih. Siapa? ya intinya buatlah konsep event kalian sendiri. Buatlah supaya para audiens tuh bisa tertarik banget untuk datang ke event kalian. Dan ditunggu. Ya, dan juga Itu ditunggu itu. Coba lanjutin ya, dulu. dan juga kalau seandainya apa ya apa kayak apa ya tadi medieval apa termasuk apa temanya medieval maksudnya gini kalau seandainya temanya beda-beda artinya kan cosplaynya juga nggak apa beda-beda juga gitu kan Ya, jadi harus nggak sesuai tema. itu aja gitu loh saya paling malas lihat orang, apa ke event cosplay orangnya sama cosplay juga sama Enggak, cosplaynya beda. Hah? Cosplaynya beda. Ya, Kan- maksudnya beda. Karena mereka rental. Iya, iya Kak. Ya juga, tapi kan kalau ada yang punya Aku mau kesana kostum yang nih. sama gini. Enggak, jangan. Aku aja. Aku yang mancing, aku yang nyapu. Enggak, enggak. Enggak usah. Sepertinya berbahaya nih. Enggak, Cuk. I'm in danger. Iya. Enggak, eventku gratis, guys. Jadi kalian enggak sih. Tetap ngecek legalitas kalian. Kalian kalau masih sekolah jangan Ya, jangan iya. enggak sih, eventku non alkohol kali ini. Ya, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, biar nggak itu aja loh cosplaynya gimana ya? Cosplaynya itu aja, campur lagi kadang-kadang, ya kan? Agak nggak nyambung. Campur. Ya Wig- campur. Wignya Yaimiko, Oh. bajunya Xiao. Ya kadang-kadang ya gimana ya kayak gitu. Dekrop ya. Kok payah? Editor tolong, editor. Enggak, saya nggak bermaksud gitu. Maksudnya gini. Ya, tapi ya, tetap emang sih kayak aku tiap ke apa nge-cosplay kayak loh. Misalkan nih nama cosplayer Ilham, Ilham, kamu cosplay Dazai sekarang. Besok event lagi, Ilham kamu cosplay jadi Xiao gitu. Cosplaynya emang beda, orangnya sama aja. Ya maksudnya Tapi orangnya karena sama. emang mingguan sih. Ya orangnya sama, tapi beberapa teman saya gitu. Orangnya sama, cosplaynya pun sama gitu. Maksudnya gini, coba pindah dikit aja. Maksudnya pindah dikit konsep buat cosplay aja gitu. Biar nggak itu aja. Setiap fotonya itu aja yang dipost. Malas aja ngeliatnya coba. Jangan ya, aku like. Aku cuma punya satu kostum aja itu ya pakai aja. Ya buat kan Ya, beli. referensi lah. Kalian kalau mau cosplay harus modal guys. Rental nggak apa-apa sih. Harus rental nggak masalah. Biar yang punya rental itu kaya. Kan mendukung Aduh. UMKM. Ya mendukung UMKM juga. Ya, rental. Ingat guys, cosplay atau hobi cosplay itu mahal. Ya.
Ya. Murah tuh kalau rental di Zekondron. Promosi. Kalian apa? Kalian kita jadi sponsor juga ya. Tapi walaupun nggak dapat apa-apa ya guys ya. Tapi Zay ada ini nggak sih? Ada komis nggak sih? Atau adminnya yang ada komis? Enggak sih. Biasanya kalau dariku sendiri ada vote biasanya. Dari gini. Dulu sering tapi requestnya aneh. Apa tuh? Anehnya gimana? Iya, aneh. Udah cukup itu aja. Kita tidak promosi di sini. Konsepnya seperti apa? make upnya biar mirip Shawn Mendes. Enggak gitu. Terlalu overcana aneh. Enggak gitu. Sebenarnya kan dulu pernah slogannya kami tidak pernah meragukan customer meskipun permintaan kostumnya aneh-aneh. Kayak Krusty Tower ini. Tapi semakin kesini semakin aneh. Pengen jadi Cristiano Ronaldo. Di make up jadi Cristiano Ronaldo. Iya Kak. Enggak. Lain kali. Udah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah. Oke, pertanyaan terakhir. Enggak sih, enggak nutup juga sih. Dari kalian mungkin udah tadi beberapa disebutkan, dari kalian gimana harapan kalian untuk perkembangan event cosplay di tahun depan atau tahun 2025? Siapa yang mau berpanjang-panjang nih? Aku pokoknya panjang nih. Ya. Pokoknya tahun ini aku panjang. Ya, saya juga panjang sebenarnya. Singkat menjadi beberapa kata aja. Enggak. Nanti ya terakhir 3 kata. Boleh. 2 kata lucu ya. Dua kata lucu. Kalau dari aku mungkin seperti yang aku bilang, aku berharap ke depannya ini untuk teman-teman komunitas atau teman-teman IO, buatlah konsep event unik kalian, karena itu adalah nilai atau adalah value yang menggambarkan komunitas atau IO kalian. Semakin kalian punya konsep dan konsep itu benar-benar menarik, bisa menarik perhatian para audiens, maka di situ kalian berhasil membuat sebuah event. Itu sih kode. Singkat kan? Ya. Bagus, jawaban dari Cox Wibu, tidak bertele-tele. Lanjut. Dari- Tadi DJ Kuro minta terakhir kita pindah ke Iron Bloods langsung. Oke, kalau dari saya, permintaan saya untuk event tahun depan ya, yang paling berpengaruh itu ya dari keamanan aja. Soalnya ya keamanannya kurang sumpah ya. Ya dari keamanan juga, tolonglah lain kali kalau ada yang cosplay contohnya sejarah, tolong jangan dianggap sebagai kang lukis itu aja. Nah. Ya nggak semua sejarah itu kang lukis, itu loh masalahnya. Ya tapi kenapa kalau yang cosplay yang agak ya just ya kayak anak-anak pantai ya kan, itu dibolehin ya kan, aneh ya kan Wah, aneh kan ya. aneh. Saya baru nggak. Ya, ada sumpah ada Cosplayan tuh ada aja. iya itu aneh. Jadi gimana ya, yang cosplay sejarah yang udah emang tertutup, nggak ada hubungannya dengan yang menyinggung, tapi kenapa yang cosplay kayak anak-anak pantai itu dibolehin kan? Terkadang saya berpikir, what the fuck? Contohnya? Ya, Nggak usah. contoh ya, Pak. Ya, Nggak bisa seperti nyapu itu. Ya seperti itu. Mungkin itu dari Iron Blood. Ayo, Masih ada kita sih, tanya. tapi Masih ada. Ayo. Dan juga untuk perkembangi lagi untuk di bidang contohnya kayak rundownnya tuh tolong diganti, jangan selalu monoton kayak itu aja. Sama penjelasannya untuk lagunya ya, contohnya lagu setiap event yang saya datangin tuh lagunya tetap sama gitu aja, nggak ada yang beda, ya kan? Siapa tuh? Maksudnya Ya. Lagu-lagu ya yang lain, nggak di Jepangan aja gitu. Download koplo. Maksudnya gini, lagu Jepangan dalam artian jangan lagu anime tok gitu loh. Kayak lagu Jepang tapi beda konsep. Yes. Ya seperti itu. J-pop atau enggak band Jepang lah. Ya, band Jepang. Jangan One Ok Rock. Malah masuk ke Banyak band Jepang tidak One Ok Rock. Iya, gitu loh maksudnya. Ya. Yosobi sering. Sering ya? Dia sering banget. Tapi Yuruni Kakiru tuh sering. ya, jadi kasihan loh yang kan bisa ada playlist lainnya. playlist lainnya, maksudnya ya kasihan lagu-lagu Jepang yang semuanya banyak gitu. Kenapa yang diputar itu aja gitu? Jadi kan Putarnya Yosobi terus. Yoasobi itu aja terus. Pas Bukannya nggak suka, malas. pas cosplay sangar tiba-tiba lagunya Yosobi.
Oh, pas Ada lagi yo. Hah? pas kosong. Ya contohnya pas kosmok atau enggak pas Atau ya, pas break aja. kalau pas Atau break untuk nggak keseluruhan. masalah sih, kalau break nggak masalah. Oh, untuk coswalk. Coswalk itu biasanya itu aja gitu loh. Males opening yang setiap hari saya dengar itu kayak apa JJK itu paling sering ya. Ya, kalau nggak ini apa siluet tenenen ya siluet Ya. aja. Ya, kalau bayang di- lagi kostum-kostum yang keren lagunya Anya. Nggak, Cok. Biasanya lagu-lagu kayak Gureng tuh. Ada kok biasanya kan ada yang playlist. Ada terselip lagunya Anya tuh dah. Masa? Iya, Iya, Oh, sih, Bang. yang nat ya itu dah Pinas tuh. Ya. Iya, yang benar itu. ada. Jadi Bahkan yang kadang cosplay Joker pun pernah ngerasain tuh. Apa? Kasihan. Apa lagu ya? Lagu ya Anya. Kalau cosplay apa ya? Saya lupa nggak aja. kebayang. Ya, mungkin itu kayak pengingat buat para IO, IO. terutama yang ngatur lagu. Tolong diganti please, jangan itu aja, malas. Playlistmu membosankan. untuk para operator bisa di Bukan saya. Ya, dan, Playlist membosankan ya. ya, dan editor di sini ya, editor. Mungkin playlistnya banyak. Ya. Mungkin Ya. bisa ke bawah dikit gitu loh, gini playlistnya. Jangan yang paling atas gitu loh. Membosankan. Ya, dan juga kalau seandainya event cosplay itu tolong perbanyak yang namanya petugas apa ya? Keamanan ya. Karena kenapa kita nggak tahu blind spotnya di event itu kayak gimana gitu. Yes, karena aku pernah juga event di ada spot kosong. Ada orang lagi. saya sebutin. Udah. Sih. Maksudnya pacaran aja. Ah. Tapi nggak tahu kan dia main reni atau membangun rumah gitu. Oh, Jangan, tapi bikin pas blueprint. dia gini apa? Main Minecraft. Bangun rumah. Udah. Jadi Udah. orang Cina kan nanam padi gitu, menanam padi. Tolong ya dikat. Ini di Saya mukanya editor, tolong editor. Saya bukan rasis karena saya sadar saya ini juga dipanggil Cina masalahnya. Enggak, tadi masalahnya nyebut nanti event cosplay enggak bisa. Oh iya, maaf Iya, bukan saya. Tapi kan experience Ya. Oh, bisa pakai buat pengalaman. Ya, buat Nah, sebenarnya pengalaman. bukan yang disalahin IO-nya. Waduh, kan dicek semua nanti IO-nya. Nah, silakan proses ya. Jadi bagi kalian IO, pokoknya IO tuh ya benar kata ini dari Iron Blood tuh ya keamanan banyakin aja. Keamanan banyakin. Setidaknya minimal itu kalau di tempat yang kayak mall itu setidaknya 8 lah atau enggak 10. Kenapa? Itu blind spotnya banyak. Ya, saya sudah merasakan soalnya. Malas melihat hal seperti ini. Banyakin cari keamanan bukan cari cuan. Ya, bahkan terkadang kan ada yang apa ya, para cosplayer yang kehilangan barang itu Pak. Iya. Pas Oh ya, Nggak usah disebutin. Udah. Iya, maaf salah gitu. nanti Ya, sensor, maaf. editor sensor. Ya. Banyak kerjanya dia dulu. Ya, Ci, tapi ya untuk ya sekian untuk terakhir kalinya ya itu aja sih. Cuma saya hanya menekankan untuk hal yang tadi itu kenapa? Karena itu yang membuat event menjadi aman. Itu yang membuat kita menjadi lebih terbuka atau enggak fair lebih dari ke eventnya Ya, gitu. bebas, jadi lebih rasa bebas, aman. lebih ada rasa aman. Ketimbang rasa takut yang ke event, contohnya ada yang orang yang first time ke event tapi bertemu dengan hal yang kayak gitu jadi malas. Malas. Sabar. Ini kelempar. Malas, sorry banget. Kebetulan apes lah. Ya, kebetulan apes jadi lain kali malas gitu kan. Ya, jadi semakin lama jadi semakin sepi jadinya gitu. Ya itu. Jadi bukan karena performer, Bukan performer dari keamanan kalian dulu. Jangan gara-gara menang DJ sepi. karena keamanan. Sudah, Bang. Sudah. Ya, oke. Bercanda ya sampai segitu. Kalian tolong ya editor nanti kan pas bagian tadi itu ikat aja nggak apa-apa. Kita dapat gininya dapat yang pas ya dulu, nggak usah di-cut ya. Tapi emang karena mungkin apa? Tapi kayak IO tuh pasti berpikir juga kayak oh mau ngundang ini nih, tapi rame apa enggak ya? Terus ternyata sepi. Tapi karena faktor lain sepinya, jadi nyalahin Yang lain. eksperimen barunya tuh loh. Oh, iya. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Yang aku takutin jadi di Jepang gitu. Ya, tapi kan sebenarnya IO-nya harus tahu kapan harus melakukan hal itu. Karena kenapa? Kita kan melihat pasar juga. Ya. Pasar ya bisa bilang pasar bukan ya maaf. Pasar wibu tuh kayak gimana? Itu kan kalau biasanya kebanyakan wibu pasti keluarnya hangout-nya pasti hari Minggu. Ya kan? Atau enggak hari Sabtu. Weekend. Ya weekend lah. Ya, kita kembali lagi. IO sudah menentukan ada IO lain yang nabrak. Oh, itu sebenarnya gini, kalau sebisa mungkin menurut saya
postnya tuh lebih awal lagi gitu loh. Lebih awal. Lebih awal dan lebih meriah, lebih banyak ada hal yang menarik ketimbang Iya sih. yang sekarang gitu. Makanya untuk next tahun lebih meriah lagi gitu loh. Maksudnya kayak rundonnya lebih perbanyak gitu, banyak ada kegiatan biar lebih seru. Makanya biar nggak sepi. Jadi kesalahan IO itu kenapa bisa sepi? Ya cuma monoton, malas. Untuk kalian para IO tolong jangan hal itu aja yang dikeluarin. Saya juga agak malas sekarang ke event. Ya jujur. Jangan nyalahin DJ. Ya jangan nyalahin orang. Salah diri sendiri dulu. Kalian harus tahu event kalian aman kan nggak ada di selebel. Ya, mohon maaf, tapi ya itu experience saya selama ini saya ke event ya. Ya sih, tapi kan taruh bisa di-cut aku mau kencing lu biar aman. Udah. Kita udah kan semua. Ya, Apa udah. kita cut mungkin? Pak, udah kita udahi aja. Jadi bagaimana gini dari DJ Harapan untuk 2025 dari aku sendiri sebagai talent dan sebagai observer ya. Ya disclaimer aku adalah observer juga, jadi mengamati event-event yang sekarang ya gitulah, berhentilah kalian monoton seperti kata dari perwakilan Koksibu Karachi juga, kalian harus punya signature sendiri gitu loh sebagai IO. Dan juga ya tadi untuk IO kampus ya, gunakan fasilitas kampus kalian sebaik-baik mungkin. Ya lebih simpelnya gini, Nah, kalau itulah. dari pihak kampus kan ada fasilitas, tolong dipergunakan dengan baik, Nah, itu dah. gitu kan. Dan juga tolong kalau seandainya per kampus yang punya wifi, tolong digratiskan, ya kan. Salah satu contoh, gratis kok? Enggak, saya nggak dapat wifi gratis biasanya. Oh berarti nggak minta? Oh iya sih. Iya harus minta. Harus minta, itu salah anda. Dianggap kurang sosialisasi lagi. Bukan sosialisasi, takutnya gini. Oh maaf deh, nggak ada wifi di sini. Ini memang buat gini. Oh, mahasiswanya. Mahasiswa. Ya sih ada Jadi Anda berapa harus dari gabung mahasiswa. kampusnya dulu. Malas. Tapi gitu sih untuk Jadi dari ingat ya adik-adik, tidak boleh malas sekolah. Tidak boleh malas belajar ya. ya tetap pendidikan adalah nomor satu kalau kalian sanggup. Ya, dan juga kalau ada uang. Kan sanggup Ya. dong. Oh, iya. Iya, sanggupnya kalau ada uang. Ya kalau Kalau modal nekat juga salah. Ya. kan bisa beasiswa. Tutorial mati muda aja. Iya. Emangnya seberapa sih masih? Aku mau promosi beasiswa nih. Nggak usah. Nggak usah dong. Ntar tuh Saya nggak dapat off cam soalnya. aja, off cam aja. Ya intinya tetap kalau misalnya teman-teman yang emang ini ada kok pasti bantuan-bantuan Ya, juga dari beasiswa. pemerintah. Contohnya Ya. beasiswa tadi. Hah, emang kah? Emang ada beberapa juga. Saya nggak dapat anjir, sial. Kalau kamu punya bakat atau ya bisa dilihat dari inilah, Ya. dari rektornya lah. Kan bisa bakat cosplaynya juga. Oh. Salah satu poin itu juga bisa. Bakat saya hanya mengerti tentang sejarah. jadi asisten dosen sejarah. Sejarah ya. Tapi jangan bahas. Ya kan, Kan ngobrol santai, Ngobrol santai. Tapi jangan bahas itu terus. Ya kan Nanti soalnya. mereka terdoktrin. Oh nggak apa-apa. Nah, ini apa ngobrol santai mendidik. Ya maksudnya gini kan, kita mengajarkan politik yang baik dan benar gitu. Bukan ke sejarah yang kelam. Jadi mengajarkan politik yang baik dan benar. Ya. Gitu. Emang ada sejarah kelam? Nah, Pokoknya ada bisa nyapu, udah tau nggak bisa nyapu. Iya, ada. Sudah cukup. Untuk cosplay kedepannya, untuk event di Jepangannya, ikuti jalurnya, jangan buat jalur sendiri tapi malah lambat dan tergolong ke belakang. Monoton, ya. Sorry to say ya, tapi kenyataan itu. Jadi apa? Kayak bukan dari ngobrol santai untuk dua narasumber ini aja. Semua audiens juga kayak gitu. Jadi waktu ini aku sempat bikin memes dan polling itu loh. Kayak memesnya Freddy Scooby-Doo itu kan ada pokoknya memesnya yang penjahat terus itu dibuka. Oh iya. Oh ya. Itu dah. Itu sebenarnya tuh para audiens di vote-nya itu dari 11 orang. Ya maaf karena audiensku gak ada yang mau interaksi. Dari 400 followersku, kalian bisa follow IG-ku. Editor tolong. Nggak, tapi dari 11 orang tuh 8 orang aku pilih. Aku ngasih pilihan. Yang pertama itu kalian ke event karena kumpul sama teman, atau di bawah itu
kalian untuk ke event untuk menikmati performance idol cover dance. Dan salah satu pihak aku nggak ada masalah, tapi yang mau buat idol kita open commission untuk bikin Collab. Ya, collab. Tapi itu tapi di antara pilihan itu 11 orang, 8 orang milih. Mereka tuh ke event cuman buat nyari temennya ya, sama kayak Iron Blood bilang. Kenyataan. That's Tapi for real. ya, jadi kita bisa, nggak kita sih, aku. Jadi aku bisa mengasumsikan ke event tuh ya karena mereka pengen ketemu teman aja, alasan lain untuk ketemu teman, bukan karena wow eventnya keren, wow eventnya ngundang si ini, ayo kita nonton. Enggak. Ada beberapa yang milih, 3 orang tuh ada yang milih nonton cover dance karena yang aku lihat itu emang teman mereka cover dance tuh. Jadi ya untuk 2025 maksudnya kayak kita di sisi lain juga kalau dari sisi IO juga aku juga bisa berpendapat dari sisi IO karena aku juga buat kolektif dan aku juga merasakan kayak ternyata bikin event tuh nggak segampang disupport sama mall, dikasih duit kita ngambil duit. Maksudnya Iya. Nggak gitu. Tapi kan digunakan buat event. oh iya, Ya, buat event ya betul. digunakan sedikit banyak. Ya. Anda jangan mancing juga dong. Soalnya saya juga ngerasain. Saya bikin event pernah. Saya ngerasain juga pernah. Uangnya kemana? Oh, itu Udah. nggak gitu. Nanti Pakai buat event kan? Iya, kepake buat event. nanti editor tolong, nanti di atas ada tulisan editor tolong kaun gitu. Kita udah berapa kali ngomong editor tolong anjir. Nah, tapi juga gitu, aku sebagai kolektif juga bersyukur bisa mengadakan 2 atau 3 event sih. Tapi karena emang aku juga konsepnya one man show ya, anjay one man show nggak tuh. Ya, Tapi jadi uangnya dari aku sendiri, nggak ada support sama sekali ya. Aku juga lumayan kerasa struggle-nya lah. Ya, betul. Jadi ya kayak pandangan audiens juga mau keunikan juga. nggak dari pendapat kita yang tadi IO harus punya keunikan masing-masing. Enggak, itu audiens juga kayak gitu. Kenapa mereka milih ketemu sama teman ke event? Karena ya monoton. Tanya emang kayak gitu. Jadi kalian juga nggak bisa nyalahin performer yang kayak aku bilang itu. Jadi kalian juga harus evaluasi dan kalian juga punya sesi untuk interaksi dengan audiens loh, untuk bikin konten kah, menjelaskan si ini tuh apa gitu loh, kayak performan ini tuh apa gitu, atau enggak kalian mau bikin gebrakan baru gitu dengan dengan ada hadiahnya gitu. Karena audiens tuh gak bisa bergerak tanpa ada hadiah juga kan. Ya, betul. Mau nggak mau kan? Dominan. Iya, Ya, dominan. jaminannya Jaminan. adalah lebih tepatnya. Kan mau nggak mau itu kenyataan di lapangan. Jadi kita juga sebagai IO tuh nggak boleh merasa star syndrome. Nggak star syndrome sih, kayak kita nih IO udah ngadain segini ternyata rame gitu. Orang-orang tuh ke event kalian tuh ngapain gitu. Kalian cuma pikir bikin event rame, udah gitu aja. Ya, betul. Kebanyakan gitu. Makanya kenapa orang-orang di depan panggung tuh dikit tapi masih ada orang ngumpul gitu loh. Ya karena gitu. Karena nggak ada yang ngambil atensi mereka. Karena kita juga jarang untuk berkomunikasi sama audiensnya. Jadi ya kayak kalau di aku juga formula untuk mengedukasi audiens itu dengan cara ya kasih mereka itu terus di Jepangan. Lama-lama kan kayak orang yang pertama kali kan mungkin kayak apa sih nih di Jepangan, lagunya kayak gini, aku nggak relate. Lama kelamaan Kebiasaan. 10 kali mungkin kok enak juga ya gitu. Jadi. Terus ya itu ya konsisten juga sih untuk para IO untuk menggebrak-gebrakan baru juga sih. Kalau dari aku Sudah cukup? ya Ya. kering anjir. Aaron Bart gimana? Sebenarnya ada tambahan untuk soalnya memang kalau gimana ya, itu sebuah perkembangan sebenarnya kalau dilihat. Kalau emang orangnya nggak suka tapi kita terus ngasih hal yang sama berulang-ulang, mungkin bakal suka, ya kan? Ya mungkin ya itu salah satu cara juga bikin event di Jepang tuh lebih
lebih meriah. Hal yang baru ya. Hal yang baru. Bukan ya, yang kayak gitu. sekarang. Ya, bukan hal yang kayak sekarang. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang baru, itu hal yang lama, tapi jadikan hal yang baru, ya kan? Ya. Karena sekarang itu beda gitu misalnya. Tapi karena adaptasi dari luar lah. Ya, adaptasi dari luar itu. Ya untuk next years ini kan. Eventnya tolong ya seperti kata apa, dan juga kalau memang yakin bikin event, tolong uangnya itu jangan diendap sendiri. padahal gimana ya? Padahal dapat endorse-nya banyak. Padahal endorse-nya banyak, udah bikin tempatnya rame lagi ya kan. Apalagi ada banyak sponsor ya kan. Itu berapa itu masuk kantong? Masa Enggak, tapi kenyataannya kalau aku mau buka-bukaan, tapi kenyataannya memang sponsor tuh ada, tapi nggak selalu dapat, nggak selalu fresh money. Ya tahu, tapi ya yang di sisi lain kayak tenan gitu Ya, kan. Tenan itu paling tenan. banyak gitu. Apalagi ada yang event event yang berbayar itu berapa? Apalagi Kalau event berbayar, aku disclaimer dulu ya. Kalau event berbayar tuh rata-rata kita lihat tuh dari isi eventnya tuh apa. Karena event berbayar tuh aku yakin juga pemasukannya itu digunain buat hal yang lain. Karena kita berpacu ke event, nggak usah deh event di Javu, event G-Fest kemarin. Ya kan ngambil di Taman Jepun. Pas, Terus mereka ya. juga butuh budget buat tambahan kayak mungkin tenda. Kalau misalnya mereka ada sponsor. Westar juga. Ya, oke, dari sana itu memang real. Ya. Itu memang real. Tapi yang sekarang yang udah nyewa tempat buat tenan ya, udah kayak tiketnya bayar ya kan? Ya, itu tapi kita mendapatkan hal yang cuma monoton itu aja. Itu uangnya kemana? Ya kan? Kalau buat next event ya kan. Aku diam loh, aku nggak ada mancing loh. Iya, saya bukan mancing, saya bukan mempersalahkan, tapi ya untuk ya itu kalau seandainya Anda dikasih dana, tolong digunakan dengan baik, bukan dimasukkan ke saku kanan gitu loh, saku kanan. Disclaimer, kita nggak ada nyebut IO ya kalian. Saya nggak ada nyebut IO, tapi ini cuma ngobrol santai. ngobrol santai. Kalau kalian ngerasa IO perbaiki diri, Iya. jangan nyalahin obrolan ini. Ya, jangan jalahin obrolan ini. Tapi kan tolonglah itu gunakan sebaik mungkin. Jangan sebatas event di Jepang itu dijadikan lahan bisnis aja gitu loh. Itu kan tempat untuk kita berkreasi gitu loh Ya, masalahnya. yang hobi kasihan aja. Ya, yang hobi kasihan itu mereka bayar mahal-mahal tapi datangnya cuma dapat hal yang gitu-gitu aja kan. Ya gimana? ya nggak sesuai ekspektasi lah jadi. Rugi dong. Yang bener aja. Ya oknum lagi. Lagi oknum. Ya jadi ya gimana ya, saya sebagai seorang cosplayer dan juga penikmat event cosplay juga merasakan itu loh masalahnya. Apalagi terkadang kalau cosplay itu disuruh bayar, ada yang disuruh bayar berapa ya, yang paling mahal berapa ya kemarin ya? Ada kok. Yang 50 ya? Ada yang lebih. Ada yang lebih. Ada yang lebih kan? Ya ada yang bikin, Apa? bikin Registrasi. registrasinya lebih. Ya lebih itu. Wadidaw, wow. Tapi cuma dapat apa ya? Cuma dapat piala sama 2M. Kok 2M aja? Mas. Enggak. Ya seperti itu dapat sama sekali nggak dapat. Bukan nggak dapat dalam artian nggak sesuai dengan Masa? ekspektasinya. Nggak dapet cashback. Ada cashbacknya kan, Ya tapi udah. nggak sesuai dengan gini Ci. You know lah berapa cosplayer yang daftar cuma dapat sekitaran ya kan? Setidaknya cashbacknya dapet lah. Ya cashbacknya dapat, tapi ya nggak masalah buat itu. Tapi you know lah itu termasuk gimana ya, itu kalau orang yang kalah. Saya bukannya menyalahkan, tapi ayolah berpikir logis aja gitu loh. Kasihan yang udah performnya baik banget, udah bagus banget, tapi dikalahkan dengan orang dalam. What the hell, man? Ingat pribadi. Oknum lagi. Enggak banyak. Oknum. Kan kembali lagi Aku misalnya diam. kalau emang orang dalam mungkin mereka ngelihatnya juga karena Kasihan. apa namanya bukan. Oh, bukan. Dalam dalam tuh mereka kebanyakan mungkin kostumnya ada yang bikin bareng. Oh iya. Jadi mereka tergantung, kembali lagi tergantung kepada juri, penilaian juri terutama harus Mutlak. netral. Tidak boleh main teman, ingat. Ya. It's
menurut pandangan saya sebagai juri sebelumnya kan pernah jadi juri. Kalau untuk yang menang mungkin itu kita lihat dari saya sendiri itu kita lihat dari gimana mereka membawa karakter tersebut. Ya, betul. Terutama kita bakal lihat apakah mereka tuh bisa berkreativitas dengan bikin kostum sendiri mungkin. Jikapun nggak bisa bikin kostum sendiri, kita lihatlah niat mereka bawa karakternya gitu. Biar nggak sekedar datang, cek udah selesai. Itu ya itu nggak masalah kalau itu nggak dapat nilai bagus, itu nggak masalah. Tapi yang performnya udah bagus, sudah sesuai dengan lirik kayak musiknya ya kan, itu kembali lagi mungkin dari juri kan kita sebelum kita mengikuti lomba cosplay kita mungkin bisa lihat dulu jurinya yang kayak gimana. Ya betul. Kesukaan juri seperti apa. Ini nggak menutup kemungkinan dalam artian kayak pakai orang dalam mungkin. Tapi mungkin ada juga. Ada. Mungkin salah satunya ada yang jangan. Salah satunya. Kita sapu dulu. Mungkin kalau dari Kak Aziz ini kira-kira kan Kak Aziz kan juri nih. Iya. Kira-kira kalau menurut Kak Aziz itu tadi kan dia bahas kan ini menurut kriterianya dari jurinya. Iya. Kalau dari Kak Aziz itu apa sih kira-kira yang paling mencolok buat ini bagi Kak Aziz? Kalau dari saya sendiri sebagai pas ngejuri itu aku lihatnya tuh dari gimana dia bawain karakter. Kan kita biasanya dalam satu kali cosplay itu dikasih waktu berapa? 30 sampai 1 menit di atas panggung. Kita lihat itu dari berapa lama dia panggung, pemahaman karakter, kelengkapan sama kreativitas dia bawain kostum dan juga pengayatannya. Ya. Jadi misalnya kalau kita tahu mungkin ini kostumnya beli, mungkin kita kasih nilai rata-rata. Kalau terutama yang bikin sendiri itu kan effortnya lebih banyak lagi. Ya, effortnya lebih banyak. Tapi pasti itu dalam artian kalau mereka bikin sendiri, kan misalnya banyak ada cosplay yang bikin sendiri kan. Itu kita pasti bingung juga milihnya. Jadi untuk saya sendiri kan nggak mungkin jadinya sendiri. Biasanya kalau nggak 3, 2. Itu kembali lagi kita dari akumulasi nilai dari para juri. Untuk para juri juga beda-beda kesukaannya dan cara nilainya. Nah Kak, kalau misalnya kita bedain kostum, misalnya kan ada kan kostum yang emang kostum rentalan nih, tapi mereka nih misalnya salah satu cosplayernya dia beli, tapi itu emang kayak pasarannya itu kostum rental, itu gimana? Kan jatuhnya kan dia punya sendiri, own sendiri, bukan rental. Gini, itu sama jadinya. Rental. Konsepnya itu sama kalau beli sama rental. Karena kenapa? Kreativitasnya kurang, ya kan? Itu masalahnya. Jadi kayak Effortnya kan beli. Ya tahu, tapi kan kreativitasnya itu beda. Nggak di sana sih, maksudnya kayak effortnya tuh ya kayak Kurang aja gitu. Performingnya kurang. Kreativitasnya. Kreativitasnya kurang jadinya. Tapi kalau dalam artian Kreativitas. bisa dibilang kostum itu kan tinggal beli. Oh enggak gitu. Kayak gitu. Tergantung kembali. Kalau emang kostumnya bagus bisa dibeli. Mungkin juri-juri yang lihatnya wah terus gak apa-apa beli. Kan setiap juri punya penilaian dan pandangan berbeda-beda. Apalagi karakter yang disuka. Mungkin ada yang suka sama karakter yang lawas kayak yang Ensign. Kayak Kamen Rider. Kamen Rider. Maaf saya agak lupa. Saya bukan terlalu suka sama Kamen Rider ya. Kak Zee ada nggak pernah ketemu ini kan bahas lawas nih. Iya. Yang jadi Power Ranger tuh. Bukan Power Ranger. Mana? Bukan Power Ranger. Ultraman. Ultraman. Pernah nggak lihat ada cosplay yang Ultraman? Pas lagi jadi judge, misalnya jadi juri. Belum ada ya. Baru 2 kali. Aneh nggak sih? 2 kali. Apa anehnya? 2 kali Nggak. ngejudge. Gimana ya? Jarang ada cosplay bukan Power Rangers Ultraman. Kenapa? Kalau dilihat-lihat, bukan itu. Yang biasanya bukan di topennya yang menonjol. Bukan di bakatnya. Tapi ya itu kostumnya mencolok. Ya, kostum mencolok. Itu sepertinya sudah lewat dari topik. Ya, kita kembali ke lagi. Udah selesai, tidak ada pertanyaan lebih lanjut kan? Ya gimana? Mana udah cocok jadi cukup host? Aaron Blood hanya ingin mengatakan terima kasih sudah mengundang saya ya kan di podcast ngobrol santai hari ini ya, malam ini, walaupun saya juga agak lelah habis kerja ya kan, harus ngurus banyak hal gitu kan. Habis ini tepar kan? Saya harus
call juga seperti Anda. Ya, Itu bisa nggak dibahasnya di belakang? Oh iya, Jangan di baik, sini oke. Maksudnya kan, iya kan nanti menjelaskan kan dia hanya mengatakan langsung tepar kan enggak juga gitu kan. Ya udah saya menjelaskan. Ada urusan lain. Ada urusan lain ya gitu lah salah satunya. Oke. Ya. Oke guys, itu apa? Beberapa opini dan apa? Pandangan dari beberapa Undang-undang juga. perwakilan dari komunitas-komunitas dan juga DJ yang ada di Bali. Apa? DJ Jepangan. DJ Jepangan. Intinya podcast ini untuk sekedar ngobrol santai dan berbagi informasi. Yang baik diambil, yang nggak baik Jangan digoreng. Jangan digoreng, malas. nanti banyak klarifikasi. Nanti saya terkenal. Red card saya naik. Ya, jadi banyak yang ada notifikasi di IG gitu. Ya. Tapi susah buat ambil lagi. Ya, kan ada editor. Ya, tapi untungnya saya sudah ganti nama. Tenang saja. Muehehehe. Mau aku sepil. Siapa hayo? Enggak, maksudnya Sudah. Udah Lama ini Udah mau closing lagi. Ya, Ji. Oke, saya MC. Saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, DJ Guru, perwakilan dari Cox Wibu, perwakilan dari Iron Blood. Kita ketemu lagi di ngobrol santai next part. Ya, oke. Mungkin kalau jadi admin Cox Wibu semuanya datang. Atau mungkin yang lain dari para Di notis ya. Tolong ya dari DZ ya. Kalau bisa undang all. All apa? All. ALL. Kalau bisa undang all adminnya. Nah, nanti Tensayado juga undang kalau udah terkenal. Ya. Ya. Full line up. Kalau seandainya ada enggak, otak gorengan, Rabu. kalau seandainya ada gorengan, undang owner IRB aja udah cukup. Nanti saya yang menjelaskan panjang lebar. Bukan ngegosip juga. Dirimu menjelaskan tuh maksudnya klarifikasi. Bukan saya nanti menjelaskan bahwa ini oh panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah. Untuk menutup podcast ini, kita akan memberikan 2 kata-kata lucu. Dari saya 2 kata. Apa ya? Kurangi. Itu satu. Oh, ya. Oke. Kurangi. Sebenarnya Nggak sih. lucu. Belum. Nggak ada konteks lucu ya. Yang penting 2 kata. 2 kata lucu. Oh, 2 kata lucu. Nah, yang penting 2 kata lucu lah, pokoknya. Oh ya udah. Kurangi gorengannya. Udah, malas saya mendengar gorengan terus. Kurangi aja. gorengan. Udah banyak. Kurangi gorengan. Gorengan. Event unik. Oh, Ivan. Oke. Dari DJ Nah, taruh di crop ya, di crop. Ya. Di crop, udah, boleh di blur aja. Ya, 2 kata lucu ya, aku. Undang saya. ya promosi. Oke, itu aja dari ngobrol santai kali ini. Sampai jumpa. Bye. Adios. Guys. Yeay. Oke.